Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Dwitya Aswaputra dengan NIM 22110111016 dari program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tentang hypno teaching yang diimplementasikan di sebuah pembelajaran. Jadi teman-teman bisa simak video ini dan saya memenuhi tugas UTS dari mata kuliah hypno counseling dan NLP yang diempu oleh dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan Konseling, yaitu Bapak Prof. Kadek Suranate dan Bapak Eka Praramarta. Jadi kalian bisa simak video berikut ya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Oke, sekarang sehat ya. Ada yang sakit atau kurang enak badan nih di kelas ini? Nggak ada, semua sehat. Oke, sekarang semua sehat ya. Walaupun kalian sedang belajar di kelas ini dan kalian cuacanya kalian sudah tahu kan? Cuacanya di sini itu panas, terus lagi hujan, panas, hujan. Jadinya itu membuat kondisi kalian bisa tidak stabil. Jadi adik-adik semua harus menjaga kesehatannya. Nah, kalian harus tetap makan yang teratur, terus minum yang banyak supaya ketebalan tubuh kalian itu menjadi fit atau sehat. Itu ya adik-adik, mengerti? Baik, mengerti. Nah, di sini Bapak akan membuka kelas ini ya. Bapak akan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik. Nah, jadi Bapak masuk ke kelas ini udah pertemuan keberapa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, pertemuan ketiga, benar sekali ya. Nah, kemarin kan Bapak udah masuk ke kelas ini dan sekarang kita akan lagi menanyakan kemarin ada yang masih ingat materi apa yang Bapak belajarkan? Ada yang masih ingat? Ya, ada yang di belakang? Ya, benar sekali, tentang Trihitekarana. Nah, berarti pasti kalian sudah tahu ya, sudah memahami materi dengan kemarin. Nah, jadi sekarang adik-adik akan menerima materi baru dari Bapak. Nah, adik-adik jangan sampai kalian merasa diri kalian itu jenuh belajar, tetap semangat belajar ya adik-adik semua. Nah, di sini ada yang absen atau yang izin atau sakit mungkin. Oh, semua hadir, bagus sekali semua hadir. Nah, sebelum memulai kelas pada hari ini, sebaiknya kita melakukan apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, berdoa. Nah, ada yang ingin memimpin doa? Ya, adik silakan. Baik, terima kasih ya. Nah, untuk apalah kita untuk berdoa? Karena untuk meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam melakukan pelajaran pada hari ini. Nah, di sini Bapak akan membawakan materi tentang, ada yang tahu? Ada yang tahu atau mengira-ngira materi apa yang Bapak akan ajarkan pada hari ini? Ada yang tahu? Adik? Hampir benar. Pokoknya materi ini tentang sekolah atau pendidikan. Ada yang tahu? Ada yang mungkin? Ya, mengira-ngira aja Bapak, nggak apa-apa. Nah, jadi materi pada hari ini yang Bapak akan berikan kepada kalian yaitu 3 dosa besar dalam pendidikan. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau cari tahu sebelumnya, atau di TikTok kalian atau di Instagram kalian ada yang pernah tahu? Oh, belum ya.
Jadi sebelum Bapak akan jelaskan, Bapak ingin nanya pada kalian, apakah kalian sudah ingin belajar dan siap mendengarkan Bapak pada hari ini? Wah, kok pada lemes nih? Padahal kalian sudah pada makan lah tadi kan? Oh, ada yang belum, ada yang udah. Ya, Bapak ulangi, apakah kalian sudah siap mendengarkan materi dari Bapak? Masih lemas. Oke, kalau masih lemas, di sini Bapak akan mengajak kalian dalam ice breaking, yang dimana mengajak kalian untuk melatih kefokusan. Nah, kalau Bapak bilang udara, tangan kalian seperti ini ya. Jadi kalau misalkan bilang daratan seperti ini dan laut seperti ini, mengerti? Pasti kalian sudah tahu ya dari teman-teman atau guru-guru lain. Sudah tahu semuanya? Oke, baik sekali. Ya, kita akan coba badannya tetap di bangku aja ya. Nanti kefokusan kalian. Darat, udara, laut, laut, udara. Ya, salah. Pasti banyak kurang fokus ya kelas ini ya. Berarti kalian masih kurang semangat ya pada hari ini dalam rangka mendengarkan materi dari Bapak. Oke, kalau begitu Bapak akan mengajarkan kalian tentang fokus untuk menetralkan dan merelekskan diri kalian supaya kalian itu lebih tenang. Oke, di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk mengatur nafas, yang dimana itu namanya prainduksi. Di sini Bapak akan menjelaskan buat kalian terlebih dahulu atau kalian melakukan perintah-perintah dari Bapak ya. Nah, sekarang fokus pada pandangan ke depan. Oke? Fokus pandangan ke depan. Adik yang di belakang fokus ya, jangan ada yang menunduk atau gimana. Dengarkan instruksi dari Bapak ya, oke? Nah, sekarang kalian silahkan cari tempat yang rileks. Mungkin kalian silakan duduk, terus tangan kakinya di bawah bangku, terus kalian senderan di kursi, itu boleh banget ya. Jadi yang di belakang silahkan sender, gak apa-apa, santai aja, rilekskan badan kalian supaya nggak ada beban-beban atau pikiran-pikiran yang mengganggu kalian dalam aktivitas belajar pada hari ini. Oke, udah semua? Oke, sudah semua rileks ya. Oke. Sekarang Bapak akan menyuruh kalian untuk mengatur nafas. Yang paling pertama untuk mengatur nafas itu merilekskan. Kan kalian sudah biasa ya mengatur nafas. Sekarang kita akan memperdalam dan memperkuat bagaimana sih cara untuk bernafas yang benar. Nah, sekarang kalian tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas dan hembuskan dari mulut. Oke, sekarang kita lanjutkan, ulangi lagi. Tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas, tahan, apa hitung? 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi dalam-dalam, tahan dan hembuskan. Oke, bagaimana rasanya? Lega? Ya, lega. Bapak harus merasa lega, apalagi menghirup udara segar yang memasuki kelas pada hari ini. Nah, kalian harus bisa mengkontrol nafas kalian supaya kalian itu bisa merilekskan badan kalian. Oke, tahap selanjutnya yaitu tahap induksi. Nah, kalian bisa pejamkan mata dan kalian ikut instruksi apa yang Bapak berikan ya. Nah, kalian bisa lihat lebih dahulu yang dimana tangan telunjuk ini menempel pada tangan ibu jari. Nah, kalian bisa taruh tangan kalian di atas meja atau di bawah paha kalian, dan pandangan tegap lurus ke depan, dan juga kalian boleh senderan atau mencari posisi nyaman membuat kalian senyaman-nyamannya. Baik, yang di belakang sudah benar tangannya gini. Oke, sudah semua kayak gini. Selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian untuk menutup mata kalian. Pejamkan matanya semua.
pejamkan fokus pada suara Bapak saja. Nah, setelah kalian fokus dan memejamkan mata, tangan kalian tetap seperti yang tadi Bapak instruksikan ya. Oke, sekarang kalian mengontrol pernapasan kalian. Tarik nafas, hembuskan. Pejamkan tetap matanya, hilangkan penat atau kelelahan kalian. Tetap hirup udara segar, hembuskan. Selanjutnya, hembuskan. Selanjutnya, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Udah tenang, tetap posisi, tetap nafas, atur nafas sendiri, hembuskan. Lagi tarik nafas, lagi hembuskan, tarik nafas. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan kalian pernyataan positif dan memberikan kalian suatu dorongan supaya kalian itu merasa lebih baik dari sebelumnya. Nah, ikutkan instruksi Bapak. Kalian bayangkan sekarang tetap sambil bernafas dan tetap sambil mengontrol pernapasan kalian ya. Tarik nafas. Sekarang bayangkan kalian itu berada di suatu tempat yang nyaman sekali. Dan kalian itu berada di sana dan ada hembusan angin yang terus mengalir dan menyentuh rongga kulit kalian dan membuat kalian itu menjadi rileks. Sudah bayangkan, tarik nafas. Rasakan sensasi seperti yang Bapak rasakan atau bilang kepada kalian. Oke, rasakan ketenangan, memberikan rileks dan angin-angin terus mengalir dan mengenai tubuh kalian. Oke, Bapak akan berikan waktu untuk kalian menyerapkan dan membayangkan hal tersebut. Oke, tenang, santai. Oke, sekarang coba kalian selesai dari sana, kalian itu dibawa oleh angin yang besar, yang lembut, menghantarkan kalian untuk menuju depan kelas. Angin itu membawa kalian dengan tenang dan kalian tetap rileks dan membuat badan kalian ringan dan sejuk. Tetap atur nafasnya. Selesai kalian dihantarkan oleh angin, kalian itu menuju kelas dan memasuki kelas tersebut dan kalian melihat Bapak sedang di depan kelas dan menyambut kalian dengan ceria dan bangga. Terus kalian duduk di kursi yang kalian tempatkan itu dan tetap membuat diri kalian lebih semangat dan lebih luar biasa pada hari yang cerah itu. Di mana kalian menatap Bapak dengan senyuman ceria kalian dan bersemangat untuk mendengarkan materi dari Bapak. Oke, angin itu masuk dari setiap celah jendela dan masuk dari pintu dan kalian merasakan udara-udara segar yang memasuki itu. Oke, kalian bayangkan, rilekskan gimana rasanya tubuh kalian yang begitu bagus dan baik untuk berada di kelas tersebut. Oke, kita bayangkan Bapak akan kasih kalian untuk merasakan dan mendengarkan dan juga menikmati suasana tersebut. Silakan.
sekarang kalian sudah merasa bagus dan merasa semangat dalam menerima pelajaran dan belajar pada hari ini. Dan kalian melihat ke depan dan tersenyum bahwa saya ini sudah bersemangat dan menyenangkan dan siap menerima materi dari Bapak Asta ini. Nah, silakan sekarang kalian buka, atur nafasnya. Wah, semua udah ceria ya, udah pada tidak mengantuk, tidak lesu lagi nih, udah semangat. Bagaimana tadi ininya kalian mengontrol emosi dan pikiran kalian? Ya, menyenangkan? Wah, sangat menyenangkan. Wah, kalian pengen tidur? Oke, nanti selesai pelajaran kalian bisa tidur jam istirahat ya. Tapi sekarang nggak boleh tidur, kalian sudah bersemangat dan tetap harus menjaga semangat ini sampai jam istirahat. Nah, adik-adik semua, sekarang kalian silakan udah semangat, silakan bawa pulpen dan alat-alat perlengkapan belajar kalian untuk di atas meja, oke? Jadi di sini Bapak akan menanyakan apakah kalian sudah benar-benar sudah siap nih mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak akan apresiasi besar kepada kalian yang sudah berani dan juga menyenangkan pada hari ini. Oke, materi yang Bapak akan sampaikan pada kali ini, ada yang masih ingat tadi apa materi yang kita pelajarkan? Oke, benar sekali. Udah fokusnya, yaitu 3 dosa besar dalam pendidikan. Belum ada yang tahu nih apa itu 3 dosa besar pendidikan? Belum? Baik. Di sini Bapak akan menerangkan terlebih dahulu garis besarnya apa sih 3 besar pendidikan itu. Nah, jadi 3 besar dalam pendidikan itu adalah hal yang sangat krusial atau hal yang terpenting harus kita atasi pada dunia pendidikan ini. Nah, tidak dipungkiri untuk infrastruktur sekolah saja, tetapi para siswa juga harus menerapkan atau membasmi 3 dosa besar pendidikan ini. Tidak hanya guru, tidak hanya tenaga pendidikan, tetapi para siswa juga harus menerapkan atau membasmi 3 dosa besar pendidikan ini. Itu ya. Nah, jadi dalam Menteri Pendidikan Republik Indonesia ini sangat menuntut untuk bahwa kita bisa melawan 3 dosa besar pendidikan ini dan stop dalam dunia pendidikan, dalam 3 besar dunia pendidikan ini. Nah, jadi apa saja 3 dosa besar pendidikan itu? Ada yang tahu atau ingin berpendapat apa sih 3 dosa besar pendidikan itu? Ada yang tahu? Ya, adik silakan. Ya, benar sekali. Ada intoleransi. Wah, adik ini udah tahu ya, pernah baca adik? Oh, pernah sekilas waktu di Instagram. Oke. Ada yang tahu lagi 2 apa nih? Intoleransi udah. Ya, benar sekali apa? Ya, perundungan, bullying, perundungan itu benar sekali. Wah, sama pintar-pintar ya murid-murid Bapak ini. Bapak sangat senang sekali keaktifan kalian. Ada yang lagi satu nih, yang terakhir, ada yang tahu lagi satu dosa besar pendidikan itu apa aja? Oke, ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, yang terakhir yaitu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu tidak terjadi hanya di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial, tetapi di dunia pendidikan atau sekolah-sekolah itu ada namanya kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini bisa terjadi terhadap guru kepada siswa, siswa kepada siswa, dan siswa kepada guru. Jadi, kita sebagai orang yang berpendidikan harus tahu bahwa 3 dosa besar pendidikan ini sangat hal yang terpenting harus untuk dihapuskan, karena itu akan menyebabkan dunia pendidikan itu hancur dan membuat kalian menjadi sengsara di kehidupan yang akan mendatang. Jadi supaya generasi muda atau generasi-generasi yang berikutnya akan tetap bisa menghapus 3 dosa besar tersebut. Mengerti?
Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengharvest 3 besar dunia pendidikan itu? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi harus bisa ya membasmi hal tersebut. Jadi di sini Bapak akan menerangkan materi tersebut supaya kalian dapat menerima dan memahami. Oh, seperti ini ya 3 dosa besar pendidikan itu. Oh, seperti ini ya cara menanggulangi tersebut. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang yang pertama, intoleransi. Nah, intoleransi itu yaitu sikap tenggang rasa. Nah, kalau toleransi itu kebalikan dari intoleransi. Nah, toleransi itu merangkul atau menghormati setiap latar belakang atau orang yang memiliki perbedaan suku, agama, dan adat istiadat atau kulitnya. Nah, intoleransi itu yang dimana sikap yang tidak menghormati atau tenggang rasa atau menjelek-jelekan atau dia acuh tidak acuh, dia itu orang mengucilkan bahwa mereka itu berbeda dari kita. Berarti itu salah ya teman-teman. Itu termasuk kekerasan dalam fisik atau mental kita. Nah, jadi apa namanya itu? Intoleransi ya, sangat benar. Intoleransi itu sangat-sangat buruk pada kelakuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi di Indonesia itu banyak sekali ya mempunyai keanekaragaman budaya, suku, bagaimana warna kulitnya. Nah, kita harus benar-benar merangkul itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu lambang dari negara kita. Apalagi Pancasila itu mengajarkan kalian tentang bagaimana bisa merangkul teman-teman kalian, bagaimana kalian dapat berkolaborasi dalam kehidupan sosial kalian, yang bagaimana kita berkomunikasi interpersonal yang baik. Itu benar-benar harus dipelajari sejak dini. Nah, apa sih saja sih hal yang dimaksud dengan intoleransi itu? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Adik. Oke, sangat benar sekali. Nah, yang pertama itu bisa mengejek orang dan tidak menerima keberadaan mereka, dan itu termasuk intoleransi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk supaya intoleransi ini menjadi hilang atau minim seperti itu? Ada yang bisa dijawab? Oke, nggak ada yang bisa. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengontrol diri kita sendiri. Kalau misalkan diri kita sendiri atau hati kita atau pemikiran kita bersih dan paham bahwa kalau kita melakukan intoleransi itu akan membuat bahaya atau bencana kepada kita. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar bisa melaksanakan toleransi supaya intoleransi itu terbenam jauh atau terkubur. Nah, jadi dengan diri kita sendiri terlebih dahulu meyakinkan bahwa itu perbuatan tidak lazim. Yang kedua, kita bisa bersosialisasi atau memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang bahaya intoleransi dan apa terjadinya intoleransi itu, apa akan akibatnya, seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus saling merangkul dan saling menghormati antar budaya, agama di sini seperti itu. Kita harus tetap merangkul dan mau bersahabat dan tetap menjadikan Bhinneka Tunggal Ika di negara Indonesia itu tetap maju seperti itu. Oke, supaya tidak lama-lama, mari kita akan lanjut untuk membahas tentang yang kedua, yaitu kekerasan seksual. Nah, ada yang tahu sebelum Bapak jelaskan apa itu kekerasan seksual? Oke, silakan adik yang di belakang.
Oke, benar sekali ya. Nah, kekerasan seksual itu yaitu yang dilakukan oleh seseorang yang menyakiti fisik atau mental seseorang, yang membuat seseorang itu trauma akan perbuatan orang tersebut yang dilakukan. Nah, kekerasan seksual ini bisa terjadi kepada semua masyarakat, baik perempuan, baik laki-laki, itu bisa terjadi dalam kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual yang dimana itu membuat seseorang itu merasa terancam pada diri sendiri. Nah, seperti contohnya ada seorang yang mengejek fisiknya, itu termasuk kekerasan seksual, tetapi non verbal. Kalau verbalnya ada seorang yang melecehkan seorang perempuan, itu termasuk perbuatan yang tidak lazim, yang benar-benar harus dibasmi, karena fisik itu harus dijaga. Sebenarnya orang bisa menyakiti. Bagaimana seorang menyebarkan foto yang tidak lazim ke media sosial, yang membuat seorang itu menjadi depresi, membuat orang itu merasa tertekan, itu benar-benar tidak boleh dilakukan ya anak-anak, karena itu tidak harus dilakukan dan harus dipelajarkan hal-hal tersebut. Kalau kalian mencolek orang dengan sengaja atau mencolek bagian tubuh yang sensitif, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ya, ingat ya, tidak boleh. Mengerti adik-adik? Oke, baik ya. Di sini Bapak akan tahu bahwa kalian di semua di kelas ini benar-benar berpotensi atau memiliki tanggung jawab dan benar-benar pengetahuannya, memainkan knowledge-nya gitu loh. Bapak sangat yakin pada kelas ini. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bullying atau perundungan. Nah, ada yang ingin berpendapat apa itu perundungan atau bullying? Oke, adik yang di depan. Oke, benar sekali ya. Bullying itu yaitu sikap yang mencelakakan orang, baik itu orang di sekitarnya atau orang yang berada di kejauhan. Nah, perundungan itu membuat seseorang menjadi celaka atau membuat kesehatan fisik dan non fisiknya menjadi terganggu. Nah, jadi dampak dari bullying atau perundungan itu sangat benar-benar menjadi penting atau strategis dalam dunia pendidikan. Nah, jadi teman-teman semua, perundungan itu harus kita basmi dan katakan stop bullying. Nah, jadi kalian bisa ya katakan stop bullying. Kalau Bapak bilang bullying harus dibasmi, kalian bilang stop bullying. Ngerti? Oke. Pembasmi bullying, stop bullying. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi perundungan itu bisa bahwa kalian itu mengejek, terus memukul orang tersebut, menghina, itu perbuatan bullying namanya. Nah, kalau kalian bullying itu tidak berada di sini, kalian bisa bullying, termasuk bullying online atau cyber bullying. Nah, kalian itu harus benar-benar bisa menggunakan teknologi atau media sosial dengan baik, bijak atau baik ya. Kalian harus misalkan berkomentar dengan bijak, kalian harus berkomentar dengan baik supaya pembulian itu tidak terjadi. Nah, bully itu seperti kalian menghina fisiknya, menghina latar belakangnya, terus kalian mendorong, terus kalian mengucilkan tersebut, terus kalian bergerup-gerup, itu namanya bullying. Nah, di sini tidak boleh ya di kelas ini adanya bullying. Bullying itu menyakitkan orang tersebut. Oke, ngerti adik-adik? Oke. Nah, kalian ini kayak yang di belakang-belakang pada kayak pandangan kosong, terus kayak melihat dagu, pemikirnya kosong. Kayaknya kalian sudah capek ya, udah pikirannya pengen makan, kayak aduh bapak nih ngomong banget terus nih. Nah, oke, sekarang kita akan membuat fokus kalian dengan cara yang tadi ya. Karena pada kalian lemes-lemes ini, mungkin cuacanya sedang panas ya, membuat kalian itu
kayak aduh mager nih dengerin materi dari Bapak gitu. Oke, sekarang kalian coba rilekskan dulu badannya. Yang tadi Bapak bilang tuh relax. Dah, senderkan badannya nggak apa-apa supaya kalian itu menyenangkan atau menerima materi dari Bapak, supaya nggak badan di kelas ini tapi pemikirannya di luar jauh kayak bengong-bengong tadi Bapak lihat. Oke, sekarang tutup mata kalian, tenangkan, bernafas, hembuskan kayak tadi ya. Relax badan semua. Oke, udah relax, pejamkan mata, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, sekarang Bapak akan menginstruksikan ke kalian. Kalian sedang berada di kelas ini dan kalian di sana menjadi atau melihat versi baik dari kalian, atau cita-cita kalian sudah terwujud di dalam kelas tersebut. Kalian sudah menjadi dokter, atau seorang guru, seorang polisi. Kalian bayangkan dalam diri kalian, yang dimana ada sebuah sinar yang masuk dalam kelas tersebut dan membuat suatu dorongan kalian bahwa kalian itu kuat dan kalian itu menjadi diri kalian yang sukses. Nah, di depan kalian itu sudah ada orang tua kalian atau teman kalian atau pacar kalian yang sedang melihat keberhasilan kalian. Dan orang tua atau orang yang ada di depan kalian itu berkata, "Ayo, lebih semangat lagi. Ayo, lebih semangat belajar. Ayo, lebih fokus. Saya bisa. Ini hal yang sepele. Ayo, bisa." Nah, orang yang di depan kalian itu mengatakan hal tersebut. Saya bisa belajar dengan baik. Saya bisa fokus dengan baik. Saya bisa menjadi orang yang sukses. Saya mendengarkan materi dari Bapak Asta. Saya siap mendengarkan dan mengimplementasikan hal tersebut di kehidupan saya. Oke, tarik nafas dan terus ada udara segar yang menghembuskan kalian, membuat diri kalian jadi segar dan menyatu dalam materi yang Bapak sebutkan tadi. Dan kalian menjadi tenang dan menjadi diri kalian yang sempurna dan menyenangkan. Oke, silakan buka matanya. Gimana? Nggak ada yang lesu nih? Wah, pada ceria nih, baru buka mata udah kayak kembali lagi seperti awal, yang udah menjadi fit nih Bapak lihat. Waduh, luar biasa ya. Kalau ada yang ingin minum, silakan minum terlebih dahulu ya supaya lebih fokus. Oke. Nah, jadi di tadi Bapak sudah mengajarkan kalian tentang, ada yang tahu? Tentang hipnosis. Wah, hipnosis nih tadi kalian. Nah, hipnosis sama hipnotis itu beda ya adik-adik. Hipnotis itu orang yang melakukan ilmu hipnosis. Kalau hipnosis itu ilmunya. Nah, di situ Bapak tadi menjadi hipnotis dan kalian hipnosis. Yang dimana hipnosis itu ada bagian-bagiannya. Yang dimana ada prainduksi, induksi, dan kerjanya, dan juga tahap akhirnya. Yang dimana Bapak memberikan kalian goals atau hal-hal positif atau perkataan atau persyaratan atau hal-hal yang Bapak bicarakan tadi itu yang Bapak berikan kepada kalian itu yang itu disebut sugesti. Nah, sugesti itu dorongan positif yang diberikan kepada kalian dan kalian terima dengan baik tadi dan membuat kalian menjadi semangat dalam pelajaran kali ini. Itu namanya adik-adik. Ya, hipnosis itu tidak serem, tidak kayak negatif, kayak nggak gitu. Jadi kalian itu mempunyai perisai dari tubuh kalian
yang kalau misalkan Bapak bilang kalian itu harus semangat, harus bisa membuat diri kalian luar biasa pada hari ini, itu sugesti saya Bapak akan berikan kepada kalian. Kalian harus bisa menolak atau menerima hal tersebut. Kalau itu membahayakan diri kalian, bisa kalian menolak. Kalau Bapak bilang silakan kalian nyebur di kolam, silakan kalian memukul temannya, nah itu sugesti yang tidak baik. Jadi kalian bisa melindungi diri kalian supaya sugesti itu tidak masuk. Jadi kalian itu harus menerima sugesti yang baik-baik saja ya teman-teman. Nah, jadi ada namanya juga hipnosis, self hypnosis. Nah, self hypnosis itu dari kalian diri sendiri. Nah, kalian yang mengontrol diri kalian, kalian silakan tidur yang nyenyak atau membuat posisi yang nyenyak. Nah, kalian itu bisa lakukan self hypnosis tersebut. Kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri, pejamkan mata, tarik nafas, keluarkan, dan kalian bisa memberikan sugesti pada diri kalian sendiri apa yang ingin dicapai tersebut. Bisa kalian melakukan self hypnosis di rumah nanti? Ya bisa, baik. Nanti bisa ya belajar hipnosis di rumah dengan sendirinya. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan video tentang salah satu dari 3 dosa besar pendidikan itu, yang yaitu yang dimana ada bullying. Oke, selamat menonton ya adik-adik. Ini ada video bullying atau perundungan yang sebentar aja. Silakan nonton di layarnya. Oke. Nah, setelah kalian tadi menonton video itu, nah kalian bisa membentuk suatu atau beberapa kelompok ya. Udah punya kelompok di kelas ini? Oke, udah punya. Silakan bentuk kelompok ya. Nah, sekarang kalian silahkan buat kesimpulan dari video tersebut ya. Silahkan buat di kertas lempiran. Dan semua harus bekerja sama ya. Nggak boleh kerja sendiri. Silahkan, tadi kalian sudah menyimak dan bekerja secara kelompok. Silahkan di balik bangkunya, adik-adik silahkan. Oke. Silahkan. Gimana? Udah semua? Udah, baik. Ada yang ada kendala di kelompoknya? Oh, gimana dek? Ada kendala apa? Oh, jadi adik buat kesimpulan saja ya. Bagaimana tadi yang kalian tangkap tuh, mungkin dari pengertian atau yang dijelaskan, atau yang tadi dilakukan oleh orang tersebut, apakah itu hal yang tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan, apakah itu benar-benar harus dilupakan atau gimana gitu. Jadi cukup simpel aja adik-adiknya, nggak panjang-panjang lebar, sedikit aja tentang kesimpulannya. Jadi nggak banyak-banyak ya adik-adik, cukup kesimpulan aja. Nanti bisa presentasikan satu-satu ya. Oke dan semua, oke udah ya. Silakan sekalian presentasikan dari bangku di sana aja ya, nggak perlu ke depan. Satu orang satu pemimpinnya ya. Silakan dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, baik sekali. Luar biasa teman-teman. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, ada yang ingin menyimpulkan materi pada kelas hari ini? Oke, silakan adik, silakan maju. Enggak usah ya maju ya. Kasian soalnya susah masih bangun di tempatnya. Silakan dari sana aja deh, enggak apa-apa. Oke. Wah, tepuk tangan untuk temannya. Luar biasa ya. Wah, rajin-rajin ya, pada aktif-aktif kelas ini ya. Nah, jadi ya benar ya, kesimpulan pada materi pada hari ini yang dimana tentang 3 dosa besar pendidikan, yang ada intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Jadi 3 dosa besar ini harus kita benar-benar anggap penting, karena itu membuat generasi berikutnya
akan hancur kalau misalkan kita tidak melihat bahwa hal itu harus benar-benar dibasmi atau benar-benar kita padamkan. Jadi adik-adik semua harus benar-benar harus giat belajar tentang materi ini. Harus kalian implementasikan di kehidupan nyata kalian. Tidak boleh kalian melakukan 3 dosa besar ini ya. Janji? Oke, janji ya, benar ya. Baik, mungkin udah pada jam istirahat nih ya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian yang aktif dan bertanya, yang menjawab. Bapak sangat senang sekali nih pada kelas ini ya. Lagi sekali tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mohon maaf ya kalau Bapak misalkan ada kata-kata yang menyakitkan hati kalian, mohon dimaafkan. Maupun itu sengaja, mau tidak sengaja, mohon dimaafkan ya teman-teman atau adik-adik semua di sini. Semoga kalian tetap sehat, tetap makan yang teratur, dan lakukan self hipnosis ya di rumah. Ingat tuh, ingat ya apa yang tadi Bapak ingin lakukan? Self hipnosis, benar sekali. Oke, mungkin itu aja ya pemaparan materi dari Bapak. Terima kasih. Bapak akan tutup dengan Tama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Nah, sebelum Bapak pergi meninggalkan kelas nih, ada yang ingin mimpin doa nih untuk doa. Oke, silakan untuk doanya ya. Terima kasih ya. Tetap belajar dengan baik, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Bye.